karya keselamatan Tuhan. Mulai dari dia datang ke dunia, dia mati sampai dia naik ke surga, adalah karya agung Tuhan yang layak kita syukuri di dalam hidup ini. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom, haleluya, puji Tuhan, puji syukur bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan saudara. Ini adalah anugerah, dan selalu saya berkata ini adalah anugerah. Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita tetap dalam kondisi baik-baik saja.
Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online ini, kita terlebih dahulu berdoa. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, agar setiap kebenaran-Mu bukan sebagai pengetahuan, namun sebagai anugerah, suluh, pelita dalam hidup kami, untuk menuntun kami makin hari hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Makin hari kami memiliki karakter seperti Kristus, menjadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Dalam anugerah pengurapan hikmat dan pewahyuan-Mu, kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita akan kembali menikmati berkat makanan rohani ini, dan saya berharap saudara diberkati untuk menjadi berkat. Tema kita pada saat ini adalah resentful. Sekali lagi, resentful. Satu kata ini menjadi penting karena dalam satu kata ini mengandung banyak unsur-unsur tanggapan-tanggapan emosi ketika dua orang atau lebih itu bergesekan, mengalami ketidakcocokan atau perbenturan atau perbantahan atau apa saja. Istilah asing ini mewakili semua unsur-unsur itu. Karena itu resentful ini ingin saya sampaikan agar kita sebagai umat Tuhan yang juga sebagai anggota masyarakat atau anggota bangsa ini menjadi pribadi yang tidak hanya menyenangkan Tuhan, namun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, kata resentful sendiri itu artinya adalah sakit hati, tersinggung, penuh kesalahan, penuh kekesalan, penuh rasa benci, kemarahan, geram, rasa jengkel, rasa gusar, rasa gemas dan dongkol. Unsur-unsur ini merupakan tanggapan ketika kita bersinggungan dengan seseorang, dan itu tidak bisa dibiarkan sebagai sesuatu yang bersifat normal. Memang ketika seseorang kecewa, ketika seseorang terluka dengan perkataan atau perilaku orang lain, ekspresi-ekspresi ini menjadi normal menurut dunia, tapi tidak dengan anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu sudah dihisap Tuhan, tidak hanya diselamatkan dari hukuman kekal, namun juga Tuhan memberikan sebuah potensi, kuasa, kekuatan, kesanggupan yang datang dari Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Minggu yang lalu itu merupakan minggu di mana pencurahan Roh Kudus diperingati. Ada gereja-gereja yang memperingati pencurahan itu atau sekedar mengambil momennya untuk mengadakan doa-doa pencurahan. Namun yang terpenting adalah Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu, dan semua orang percaya sudah dimeteraikan oleh Tuhan dengan rohnya, sehingga setiap orang percaya itu mendapat anugerah, yaitu menjadi bait atau menjadi rumah Allah di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus hidup dalam kita atau menyertai kita atau bersama dengan kita, maka kita sudah mempunyai potensi, daya atau kekuatan untuk hidup berbeda dengan dunia, berbeda dengan reaksi dunia, berbeda dengan cara pandang dunia, berbeda dengan perilaku dunia. Itulah sebabnya saya percaya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diubahkan hari lepas hari, memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan. Dan istilah resentful ini saya berharap
melengkapi kita menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, dalam fakta kehidupan kita sehari-hari, setiap hari kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai jenis karakter yang bermacam-macam. Tiap hari kita bertemu dengan orang yang terdekat kita, yaitu di dalam rumah. Lalu setelah itu kita juga bertemu dengan orang-orang di tempat kerja kita, di luar rumah. Kita bertemu dengan orang lain di toko. Kita bertemu di pasar. Kita bertemu di kantor. Kita bertemu di mall, di jalan, di kafe, di warung, ya. Bahkan kita juga bertemu dengan orang-orang di tempat ibadah atau di komunitas-komunitas agama tertentu, ya. Kita tidak bisa menghindari, saudara. Kita pasti bertemu dengan banyak orang. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menghindari untuk tidak bertemu dengan orang lain? Bisakah kita menghindari untuk tidak bertemu dengan orang lain? Jawabnya adalah tidak bisa. Sebab sebagai makhluk sosial, kita tidak mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kecuali kita adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau karena kasus-kasus khusus tertentu. Nah, saudara, ketika kita bertemu dengan orang, kita bergaul, kita bekerja sama, kita berkomunikasi, kita berinteraksi, dan kita juga berorganisasi mungkin, selalu ada potensi, yaitu terjadinya sebuah gesekan, terjadinya sebuah unsur salah paham, salah tindakan, salah sangka, salah komunikasi, dan sebagainya. Yang semuanya itu membuat kita bisa sakit hati, bisa tersinggung, bisa membuat kita kecewa, membuat kita marah, dongkol, dendam, bahkan kepahitan. Demikian juga sebaliknya, ya. Demikian juga sebaliknya, perilaku kita membuat orang juga mengalami hal yang sama. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan punya tujuan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita? Mari kita membahas, dan kita akan membaca di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat yang ke 69 sampai 71. Firman Tuhan berkata demikian: orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu, ialah kesukaanku. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, ini menjadi menarik, saudara, ya. Ayat 69 dikatakan, orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Dan orang yang kurang ajar ini, ayat 70 dikatakan, hati mereka tebal seperti lemak. Itu artinya apa, saudara? Artinya, kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang hatinya tebal seperti lemak. Itu artinya juga, artinya hatinya keras, ya. Ketika liver atau hati itu ditutupi lemak,
itu mengalami namanya sirosis, ya. Sirosis itu artinya hati mengalami pengerasan. Karena hati mengalami pengerasan, maka fungsi liver atau hati itu menjadi sangat berkurang. Mungkin hanya 50%, hanya 25%. Itu artinya yang dimaksud di sini orang yang hatinya tebal seperti lemak adalah orang yang keras hati, orang yang tidak mudah berubah, karakternya rusak, karakternya itu sering menyakiti seseorang, dan dia merasa nyaman dengan semua perilaku itu. Makanya di ayat 69 dikatakan, ya, ini adalah orang yang disebut kurang ajar, atau dalam kurung dikategorikan sebagai orang yang jahat. Nah, pemazmur ini mengatakan bahwa ketika dia berhadapan dengan orang yang hatinya keras, mempunyai perilaku yang buruk atau kurang ajar, dan pemazmur ini merasa dinodai, ya, dilukai hatinya dengan perkataan-perkataan yang sifatnya berdusta atau sifatnya itu menyakitkan sekali, pemazmur ini berkata bahwa dia tertindas. Tertindas itu artinya hatinya tertekan, pikirannya tertekan, membuat dia sakit hati, membuat dia tidak leluasa, ya. Namun menjadi unik bahwa pemazmur ini mengatakan, aku tertindas itu baik. Nah, ini menjadi aneh, saudara. Dilukai seseorang, dia menjadi tertindas, namun perhatikan baik-baik, ya, justru pemazmur ini mengatakan itu baik bagiku. Nah, disinilah kita harus belajar, saudara, ya. Kata tertindas di dalam ayat 71 itu terjemahan dari kata afflicts, ya. Kata afflicts itu artinya menyebabkan sakit, menyebabkan susah, menyebabkan malang atau menderita. Jadi kata tertindas itu dari kata afflicts, yaitu menyebabkan sakit, susah, malang, dan menderita. Namun di ayat 71, saya ulangi, firman Tuhan berkata, tertindas itu baik bagiku. Supaya apa, saudara? Ternyata firman Tuhan berkata, ketika kita dihadapkan kepada seseorang, orang itu melukai hati kita, kita menjadi afflict, menjadi susah, menjadi sakit hati, menjadi malang, menjadi tertekan, menjadi menderita. Ternyata itu baik. Kenapa, saudara? Ternyata Tuhan punya proyek. Tuhan tuh punya proyek, saudara. Proyeknya apa? Tuhan itu mengenal diri kita siapa, saudara. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu perilaku kita. Tuhan tahu kita ada bagian-bagian yang harus dibenahi Tuhan, dan cara atau sarana untuk membenahi kita dipertemukan dengan orang-orang lain yang bermasalah. Nah, lewat masalah perilaku, karakter orang lain yang tidak baik itu, kita dibentuk, ya. Kita dibentuk, saudara. Untuk apa? Menjadi pribadi yang karakternya lebih baik, ya, dan membuat kita menjadi orang-orang yang mau belajar hukum-hukumnya Tuhan. Ini artinya apa, saudara? Kondisi sakit hati akibat perilaku orang lain terhadap kita itu dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik, atau semakin hari kita semakin dibentuk seperti karakternya Kristus yang sudah sempurna. Nah, pertanyaannya, saudara, pertanyaannya, kalau tadi saya katakan bahwa kita ini dibentuk untuk memiliki karakter yang semakin baik, pertanyaannya, di mana letak kebaikannya? Jawabnya adalah, yang semula kita ini tidak mampu mengenali seseorang,
Ya. Artinya sebelum ada peristiwa kita disakiti, kita didustai, kita dilukai itu, ya, tentu kita tidak terlalu mengenal orang itu, ya. Tapi justru dengan peristiwa itu, ya, yang semula kita tidak mampu mengenali seseorang dan tidak mampu memahami seseorang, kita dilatih, kita dididik, ya, untuk mengenali, memahami, sekaligus mengasihi orang-orang yang seperti ini. Bahkan akhirnya kita juga justru dipakai Tuhan untuk menolong orang itu. Nah, saudara, inilah yang namanya kita sedang diarahkan. Sekali lagi, inilah namanya kita sedang diarahkan untuk mulai mengenal jalan-jalan Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan mulai mentaatinya. Makanya saya ulangi, akibat perbuatan orang yang melukai hati kita sehingga kita sakit hati, tersinggung, kita menderita, tadi firman Tuhan berkata, itu baik. Tertindas, sakit hati, menderita, itu baik bagi kita. Karena ternyata lewat proses itu oleh Tuhan kita digiring, diarahkan, ya, untuk mengenali seseorang, memahami seseorang lebih baik, bahkan mengasihi sesuai ajaran Yesus, bahkan kita akan dipakai untuk menolong dia, ya. Itulah sebabnya pemazmur suka sekali, atau artinya dia menerima situasi itu dengan sikap bahwa tertindas itu baik. Karena dengan hal itu dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, pertanyaan untuk disaringkan, saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita? Ya. Tadi tujuannya adalah ketika kita diizinkan mengalami seperti itu, ya, gesekan dengan orang lain, kita disakiti, kita dilukai itu, Tuhan punya tujuan agar kita belajar ketetapan-ketetapan dalam firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, sehingga hidup kita semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita? Ada 3 hal yang ingin saya saringkan buat saudara. Yang pertama, bagaimana caranya atau sikap hati kita? Yang pertama, orang yang menyakiti kita adalah alat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang menyakiti adalah alat Tuhan. Saudara, biasanya yang paling berpotensi menyakiti hati kita itu adalah orang kita kenal, ya. Lalu juga orang-orang yang di sekitar kita, bahkan juga orang yang baru kita kenal. Itu adalah orang-orang yang berpotensi menyakiti hati kita, saudara. Karena itu kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita akan belajar. Jadi yang pertama adalah orang yang menyakiti, melukai, mengecewakan, membuat kita menderita adalah alat dari Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9, ya. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal ke-9 ayat 13 sampai 16. Ini konteksnya adalah ketika Saulus itu dikenal di Yerusalem sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang menangkapi orang-orang percaya di situ, kemudian memasuk ke dalam penjara, bahkan mengizinkan pembunuhan terhadap Stefanus. Saulus ini menjadi orang yang sangat dibenci, dalam tanda kutip, ya, artinya dihindari oleh orang-orang Kristen, termasuk satu tokoh yang namanya Ananias. Nah, saya bacakan demikian, Kisah Rasul pasal 9 ayat 13 mulai. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu atau Saulus,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah. Karena Ananias ini disuruh menemui orang namanya Saulus ini. Ya, firman Tuhan kepada Ananias, pergilah. Sebab orang ini adalah, perhatikan baik-baik, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, bagi Tuhan, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Saulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, yang pertama ini, dari bacaan ini, saudara perhatikan baik-baik, ada dua hal yang perlu dicermati dari cerita ini. Yang pertama, Paulus, sekalipun latar belakangnya jahat, adalah alat pilihan Tuhan. Ayat 15. Ini ayat 16, saudara. Oh ya, ayat 15. Jadi Paulus adalah alat pilihan Tuhan, sekalipun ceritanya adalah dia latar belakang dari orang yang jahat. Namun unsur yang kedua dikatakan Paulus tetap harus menanggung banyak penderitaan akibat kejahatannya. Nah, ini mengandung sebuah pelajaran, ya. Perkara latar belakang Saulus itu orang jahat, ya, membunuh, menangkapi orang-orang Kristen, memasuk ke dalam penjara, ya, itu urusannya Tuhan. Tuhan sodorkan Saulus kepada orang-orang Kristen saat itu di Yerusalem. Tuhan berkata, ini alat pilihan bagi Tuhan. Jadi bagian kita sebagai orang percaya, ketika orang-orang itu disodorkan dalam hidup kita, itu melukai hati kita, menyinggung kita, ya, membuat kita menderita, ingatlah peristiwa ini. Orang-orang seperti itu disodorkan dalam hidup kita sebagai alat dari Tuhan untuk membentuk karakter kita. Ananias ini menolak, saudara. Dia tidak bisa terima. Tuhan, ini orang jahat. Aku dengar dia begitu banyak kejahatannya, menangkapi orang Kristen, memasuk ke dalam penjara. Ini orang yang tidak layak, Tuhan. Ya, Ananias menolak, saudara. Namun karena Tuhan punya rencana, Tuhan berkata kepada Ananias, temuilah dia. Ini alat bagiku. Ini alat pilihan bagiku. Ya, kalau dia jahat, itu urusanku. Aku akan menunjukkan kepada dia betapa banyaknya penderitaan yang dia harus alami, ya, karena perbuatan dia. Tapi bukan yang kedua ini. Kalau dia jahat, ya, banyak kelakuan-kelakuannya membuat menderita orang Kristen, Tuhan punya urusan sendiri dengan dia. Urusannya dengan kita adalah orang ini adalah alat bagi kita yang dipilih Tuhan untuk membentuk kita, saudara. Karena itu perhatikan, saudara, ya, dalam hidup saya dan saudara, berapa banyak Tuhan izinkan kita disodori orang-orang dalam hidup kita, entah dalam rumah tangga itu suami kita, atau istri kita, atau anak kita, atau mertua kita, di luar rumah kita. Coba perhatikan, ya, di tempat kerja kita disodori dengan sesama karyawan, dengan karakter yang seringkali melukai kita, atau dengan pimpinan, dengan bos kita yang mungkin semena-mena atau bengis, ya, atau dengan sahabat kita di luar sana, atau teman-teman kita, atau siapa saja, saudara. Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Bagi Tuhan, ya, itu adalah pilihan Tuhan, alat yang disodorkan dalam hidup kita untuk membentuk kita.
Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan hadirnya orang-orang yang mengecewakan, melukai hati kita, ya, dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membentuk kita, untuk membentuk orang-orang di Yerusalem ini, bahwa Tuhan berkuasa mengubah kita dan juga mengubah orang pilihan Tuhan ini. Saya percaya saudara tentu punya pengalaman. Kalau saudara sebagai seorang suami, tentu saudara mungkin sudah banyak dikecewakan oleh sikap perilaku istri saudara. Kalau saudara sebagai istri, tentu saudara sudah juga dikecewakan, dilukai dengan sikap dan perilaku dari suami saudara. Ya. Itu tidak kebetulan, saudara. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Perilakunya tidak ada yang sempurna. Semua karena dosa mengalami penurunan moral. Ya, moral yang suci sudah rusak. Karena itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa, perilakunya sudah jatuh dalam dosa, ya. Tidak ada satupun yang baik menurut Roma pasal 3. Semua sudah jauh dari Tuhan, semua sudah mengalami perubahan karakter. Karena itu, saudara baik-baik camkan, ya. Kalau ada orang yang melukai hati kita, mengecewakan kita, membuat kita menderita, ingatlah yang pertama ini. Kita harus punya sikap bahwa orang itu adalah alat dari Tuhan untuk membentuk kita. Tidak hanya mengenali siapa orang itu, memahami siapa orang itu, ya, namun juga Tuhan membawa kita untuk tunduk pada hukum-hukumnya, seperti pemazmur tadi. Saudara kasih dalam Tuhan, mau tidak mau kita harus merelakan menerima orang-orang yang disodorkan dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah bagian yang pertama. Kita harus punya sikap menerima dia sebagai alatnya Tuhan. Jadi dengan siapapun kita diizinkan Tuhan bertemu, bergaul, berinteraksi, lalu kita menderita akibat perilakunya, sekarang kita bisa berkata, dia adalah alat dari Tuhan. Karakter saya hari ini berbeda dengan karakter saya 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu. Kalau saya amati karakter saya ini banyak mengalami perubahan demi perubahan, tahap demi tahap dibentuk Tuhan. Dan ternyata ketika saya renungkan, saya dirubah Tuhan. Itu tidak instan, itu tidak langsung berubah, tetapi mengalami begitu banyak benturan dengan banyak orang, teristimewa dengan orang terdekat saya, yaitu istri saya. Karakter saya banyak dibenturkan Tuhan, diizinkan berbenturan dengan karakter istri. Waktu terjadi peristiwa-peristiwa itu, saya percaya saudara pun mengalami. Rasanya kita tidak tahan, rasanya kita tidak mampu, rasanya kita pengen keluar di lingkaran keluarga. Namun sekali lagi, ketika kita belajar bahwa Tuhan izinkan itu untuk membawa kita mengerti hukum-hukum Dia dan sekaligus membentuk karakter kita, maka kita akan hari ini kita akan bersyukur. Saya pun bersyukur, saudara. Karakter saya banyak dibentuk Tuhan karena orang terdekat saya ini. Karena itu bagi saudara yang sedang mengalami benturan dengan pasangan saudara, ya, berpikirlah cerdas bahwa Allah sedang menaruh pasangan saudara itu sebagai alat, ya, bukan sebagai musuh. Ingat saudara, perhatikan baik-baik. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita adalah iblis atau setan yang tidak kelihatan. Ya. Paulus berkata dalam Efesus pasal 6, ya, musuh kita bukanlah melawan
ya, darah dan daging itu bicara musuh kita bukanlah manusia, tetapi melawan ya pemerintah, penghulu, penguasa, roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita, saudara. Karena itu kalau kita berhadapan dengan sesama manusia, teristimewa adalah orang-orang terdekat kita, suami atau istri, dia bukan musuh kita. Memang ketika kita mengalami bentrokan, benturan, itu memang luar biasa, saudara. Dan hampir semua orang merasa tidak mampu, tidak kuat bertahan dalam lingkaran keluarga. Namun ketika seseorang dalam anugerah Tuhan, dalam pemahaman Tuhan, sadar bahwa dia adalah alat yang paling efektif membentuk karakter kita, maka kita baru tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan pasangan di dalam hidup kita. Pasangan kita bukan orang yang salah, tapi itu alat yang tepat dari Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi seperti, semakin dari seperti Kristus. Christ-like, saudara. Makin seperti Kristus. Karena itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, saudara suami, bersyukurlah. Istri di sampingmu adalah alat yang efektif dari Tuhan. Bersyukurlah suami di sampingmu adalah alat yang efektif dari Tuhan untuk membentuk kita semuanya. Jadi sikap yang pertama adalah kita harus punya sikap bahwa orang itu adalah alat dari Tuhan. Jadi kita harus menerimanya sebagai alat dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang melukai hati kita atau membuat kita menderita? Yang kedua, orang yang menyakiti adalah orang yang disodorkan Tuhan untuk kita kasihi dan kita doakan. Sekali lagi, saudara, orang yang menyakiti hati kita atau menyakiti membuat kita menderita adalah orang yang disodorkan Tuhan untuk kita kasihi dan kita doakan. Ajaran ini memang bertentangan dengan dunia. Tidak sama, saudara. Orang luar di sana ketika disakiti mungkin akan membalas. Ya. Pukul, balas dengan pukul. Ya. Gigi, balas dengan gigi juga. Tapi dalam Kristus lain, saudara. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ini sebuah ajaran yang memang tidak lumrah bagi dunia. Tapi itulah firman Tuhan. Tuhan mengajarkan orang yang menjadi musuh pun kita harus kasihi. Apalagi orang-orang terdekat kita. Ya. Suami, istri, anak, mertua, sahabat. Kalau mereka melukai, menyakiti hati kita, kita harus punya sikap. Mereka adalah orang yang disodorkan dalam hidup kita untuk kita kasihi dan kita doakan. Mari membaca di dalam Mazmur pasal 109, saudara. Mazmur 109 ayat yang ke 2-4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Ini perhatikan, ya. Pemazmur ini menghadapi orang-orang yang mulutnya fasik, jahat, mulutnya penuh dengan penipuan, ya. Dia berkata, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dustanya. Ya. Ayat 3, dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Lihat, saudara, ya. Pemazmur ini menghadapi orang yang mulutnya itu luar biasa jahat, ya. Menipu, mendustai, menyerang dengan kata-kata kebencian, dan itu pun tanpa alasan. Ayat 4, sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Pemazmur mengatakan, aku mengasihi, tapi mereka membalas dengan kejahatan, yaitu menuduh aku. Sedang aku, perhatikan,
Ini baik-baik saudara. Ayat 4, sedang aku mendoakan mereka. Pemazmur ini luar biasa saudara. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menipu dia, jahat terhadap dia, ya, mendustai dia, bahkan menyerang dia dengan kata-kata kebencian dan tanpa alasan, pemazmur ini ya tetap berbalik dengan kasih dan doa. Ya, tadi ada dua kata, yang ku kasihi dan ku doakan. Jadi orang ini, pemazmur ini luar biasa. Karakter Daud itu karakter yang dikenal Allah. Maka dari sekian tokoh di Alkitab, ya, di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Tuhan itu mendapati Daud bin Isai, orang yang kukenan, kukasihi, yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan di zamannya. Itu artinya apa saudara? Pemazmur ini pernah mengalami bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang disodorkan Tuhan, yang menyakiti dia dengan kata-kata, menipu, mendustai, menyerang dengan kebencian-kebencian tanpa alasan. Namun pemazmur ini membalas dengan kasih dan mendoakan. Itulah sikap orang Kristen yang benar saudara. Orang Kristen yang benar adalah orang yang belajar seperti panutannya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu yang kedua ini saudara, ketika kita disakiti, kita jadi ingat terus dengan dia, ya. Jadi orang yang menyakiti kita itu otomatis orang itu akan ada di hati dan di pikiran kita. Kita selalu ingat, karena rasa sakit hati itu terus terngiang-ngiang membuat kita teringat dengan orang yang menyakiti kita. Kita selalu ingat waktu di rumah, ya, di tempat tidur, di ruang dapur, bahkan di luar, di tempat pekerjaan, bahkan di mana saja, kita selalu ingat dengan orang yang menyakiti kita. Ya. Namun Tuhan mengajar kita, justru kepada orang-orang seperti inilah Tuhan sodorkan, orang ini harus kita kasihi dan kita doakan. Karena itu saya simpulkan yang kedua ini, kalau ada orang yang menyakiti kita, Tuhan sesungguhnya sedang menarik perhatian kita agar kita mendoakan orang itu dan mengasihi orang itu. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, justru sebenarnya Tuhan sedang menarik perhatian kita agar kita mendoakan orang itu dan mengasihi orang itu. Ini memang tidak mudah saudara. Ini sesuatu yang harus dengan kekuatan Roh Kudus. Karena ketika kita disakiti oleh seseorang, selalu berbicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus, manusia dagingku tidak mampu mendoakan mengasihi orang-orang yang menyakiti aku ini, tapi dengan kekuatanmu, urapanmu, kuasamu, mampukan aku untuk mendoakan mengasihi orang seperti itu. Percayalah saudara, Roh Kudus ahlinya di dalam membimbing kita untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Maka dari itu saudara, kalau saudara mau mendapat kekuatan mengasihi pasangan saudara yang mungkin dengan perilaku kata-kata yang menyakitkan, selalu kontak dengan Roh Kudus, selalu dekat dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan, menyanggupkan kita untuk menghadapi orang-orang menyakiti kita. Tersimpah adalah orang-orang yang kita kasih seperti istri atau suami kita. Roh Kudus adalah ahlinya membuat kita sanggup menjalani sampai kita karakternya menang dan menjadi seperti Kristus. Itu yang kedua saudara, ya. Jadi yang pertama, kita harus ingat kalau kita ini disodori orang-orang yang menyakiti kita, kita yang pertama sikapnya adalah pandanglah dia sebagai alat Tuhan. Yang kedua, ya, orang seperti itu harus kita kasih dan kita doakan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ampuni orang yang menyakiti kita.
Ini unsur ketiga, ini unsur yang penting sekali, saudara. Ampuni orang yang menyakiti kita. Soal balasan itu urusan Tuhan. Sekali lagi, ampuni orang yang menyakiti kita. Soal balasan itu urusan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, berarti kita boleh membalas, Pak? Bukan, ya. Balasan itu adalah urusan Tuhan. Karena itu saya akan bacakan Roma pasal 12. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saya ulangi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah, yaitu Tuhan, yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya. Seperti bacaan kita di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi, saudara. Ya. Waktu Tuhan sodorkan Saulus di hadapan Ananias, Ananias menolak. Namun Tuhan berikan dua hal. Satu, itu alat pilihanku. Dua, ya, aku sendiri akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang dia harus tanggung karena namaku. Itu artinya Paulus memang jahat, Saulus memang jahat, ya, banyak merugikan orang Kristen zaman itu. Namun terimalah dia sebagai alat Tuhan untuk membentuk kamu. Sedangkan urusan Paulus yang jahat, urusan Saulus yang jahat, ya, itu urusan Tuhan. Maka Tuhan berkata, nanti akan kutunjukkan kepada Saulus atau Paulus betapa banyaknya penderitaan yang dia harus tanggung, ya. Artinya apa, saudara? Kita jangan membalas kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu haknya Tuhan, itu kursinya Tuhan. Jangan pernah mendudukinya, saudara. Ya, itu miliknya Tuhan, saudara. Karena itu kata balasan sini saya beri tanda kutip, saudara. Ya, ampuni orang yang menyakiti kita. Soal balasan itu urusan Tuhan. Ya, maksudnya adalah Tuhan bukan mau mencelakakan orang itu, atau menghancurkan orang itu, atau membunuh orang itu. Tetapi orang itu sendiri pasti akan menuai apa yang ditaburkan oleh orang itu. Jadi Tuhan sudah memberikan hukumnya. Kalau ada orang yang menyakiti seseorang, ya, ampunilah dia. Sedangkan orang yang menyakiti ini, Tuhan sendiri akan berurusan, ya. Itu namanya pembalasan di tangan Tuhan. Hukum tabur tuai, saudara. Jadi kita tidak usah melakukan upaya-upaya untuk pembalasan kepada orang itu. Jadi jangan kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembalasan sekecil apapun terhadap orang itu. Jangan, saudara. Ya. Dan percayalah, apa yang dilakukan orang itu pasti dia akan menuainya. Jadi ada orang-orang yang ngomong begini, "Nggak bisa, Pak. Dia sudah menyakitkan aku, dia sudah melukai aku, begitu banyak penderitaan yang ditimbulkan oleh dia. Jadi mana mungkin aku akan diam saja, ya? Aku akan membiarkan Tuhan membalasnya." Tuhan kalau membalas itu lama, Pak. Ya. Aku maunya cepat, hari ini juga akan kubereskan. Saudara, sekali lagi, jangan melakukan upaya-upaya sekecil apapun untuk melakukan pembalasan. Itu wilayahnya Tuhan, itu haknya Tuhan, ya. Biarkan Tuhan saja yang ngurusi, saudara. Ya. Bahkan Daud memberikan contoh kepada kita. Berkali-kali dia akan dibunuh oleh Saul, Raja Saul maksud saya. Ya. Berapa kali dia dikejar dari daerah A, daerah B, daerah C, lalu sampai ke tempat gunung-gunung, ke perbukitan, sampai jauh dikejar terus ingin dibunuh oleh Raja Saul. Dan Daud mendapati
2 kali kesempatan, ya, Raja Saul di bawah kaki dia, tinggal tusuk pedang selesai, dia bisa menuntaskan balas dendamnya. Namun selalu Daud dalam 2 kesempatan berkata, jangan, biarlah menjadi hakim antara aku dan dia adalah Tuhan. Artinya Daud tidak mau membalas, Daud tidak mau melampiaskan kekecewaan, sakit hatinya dengan cara membunuh Raja Saul, tapi menyerahkan haknya itu kepada Tuhan sebagai hakim yang adil, karena Daud tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan terbukti belakangan Saul atau Raja Saul itu menuai apa yang dilakukannya terhadap Daud, saudara. Jadi yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus mengampuni orang yang menyakiti atau bersalah kepada kita. Pengampunan ini jangan sepelekan, saudara, ya. Sebab firman Tuhan memberikan sebuah kunci, dan kunci ini tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Kunci ini bersifat mengikat, kunci ini bersifat sangat kuat, ya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, ya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Sebab Bapamu di surga, ya, akan mengampuni kamu. Jika kita tidak mengampuni, dikatakan Bapa di surga juga tidak mengampuni dosa atau kesalahan kita, saudara. Artinya hukum ini sangat mengikat. Kalau ada orang menyakiti kita, kita harus mengampuni, karena Bapa juga mengampuni kesalahan kita. Namun jika kita tidak mau mengampuni seseorang, maka Bapa juga tidak mau mengampuni kita. Karena itu ini sifatnya mengikat kita, saudara. Karena itu tidak ada pilihan lain selain kita harus mengambil sikap mengampuni orang yang melukai, menyakiti, membuat kita menderita. Karena kalau kita mengampuni orang seperti itu, Bapa di surga juga mengampuni kita. Sebaliknya, kalau kita kekeh tetap dengan pendirian kita, apapun aku tidak mau melupakan, aku tetap sakit hati, aku tidak akan memaafkan dia, apapun juga aku tidak akan mengampuni dia. Ingatlah nasib kita. Tuhan berkata, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Kalau Bapa tidak mengampuni kita, tidak ada tempat kehidupan kekal bagi orang yang tidak diampuni Bapa, saudara. Bahaya, saudara. Orang yang tidak mengampuni, orang yang kepahitan, itu bahaya. Nasib ujungnya adalah Bapa tidak mengampuni. Kalau Bapa tidak mengampuni, berarti tidak ada tempat bagi kita dalam kehidupan kekal yang adalah milik Bapa di surga. Itulah, saudara, 3 sikap kita kalau kita menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita, entah dengan perkataannya, dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan apa saja. Kita harus punya 3 sikap ini. Yang pertama, kita harus punya sikap bahwa orang itu adalah alat dari Tuhan, ya. Kita harus rela mengizinkan Tuhan menyodorkan orang itu dalam hidup kita, karena dia adalah alat dari Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik dan akan menjadi seperti Kristus. Yang kedua, ya, kita harus menjadi pribadi yang mengasihi dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Memang ini berat, tapi Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita akan dimampukan untuk mengasihi dan mendoakan orang yang seperti ini, saudara. Yang ketiga, oleh pertolongan Roh Kudus, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menyakiti kita, mendustai kita, menipu kita, melukai kita, membuat kita menderita. Kita harus mengampuni orang seperti itu. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni, saudara. Inilah sikap kita, saudara. Kalau sikap kita ini sudah kita ambil, maka percayalah, kita sesungguhnya sedang diarahkan Tuhan untuk belajar tentang hukum-hukum Tuhan, ya. Kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu, ya. Mintalah berkat buat orang yang mengecewakan kamu. Itu hukum-hukumnya Tuhan, saudara, ya.
kita akan diarahkan menjadi pribadi yang makin hari makin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau ada orang yang menyakiti hati kita, menindas hidup kita, firman Tuhan berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, supaya aku belajar hukum-hukummu, supaya aku belajar firmanmu, supaya hidupku sesuai dengan firmanmu. Itulah maksud dari kata resentful, saudara, sakit hati. Saya berharap dengan renungan ini, jika saudara punya masalah di area ini, ambillah 3 sikap tadi, saudara, dan percayalah, Tuhan itu baik bagi orang-orang yang berlaku 3 hal ini, saudara. Dan saudara pasti akan semakin hari semakin menjadi berkat buat banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah memberikan kebenaran firman-Mu dalam kami. Kami bersyukur Engkau sudah mengajar kami ketika kami menghadapi orang-orang yang menyakiti kami dengan perilakunya, dengan perkataannya, dengan sikapnya. Engkau mengajar kami agar kami memandangnya sebagai orang itu adalah alat Tuhan. Engkau mengajar kami untuk tetap mengasihi dan mendoakan orang itu. Engkau juga mengajar kami untuk mengampuni orang itu. Memang berat, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau pasti memampukan kami. Dan justru dengan orang-orang yang membuat kami tertindas seperti itu, sesungguhnya Engkau sedang mengajar kami untuk tidak hanya mengalami perbaikan karakter kami, namun Engkau sedang membawa kami untuk menjadi pribadi yang makin hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu atau hukum-Mu atau firman-Mu atau kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin menjadi berkat bagi nama Tuhan dan bagi sesama. Meteraikan firman ini, beri kekuatan kami untuk melakukannya, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati. Kiranya saudara tetap harus ada dalam kasih karunia Tuhan, tetap sehat, tetap baik, sehingga minggu depan kita akan berjumpa kembali dan Tuhan pasti akan memberkati kembali. Sampai jumpa. Shalom.